Ya, yang pertama dia nggak pusing lagi ya dengan investor kan gitu ya, dia bisa ngejalanin sendiri semua, dia punya kontrol penuh terhadap bisnisnya. Dengan menggunakan investor tentunya dia selain fokus kepada kliennya atau customer-nya, dia juga harus fokus untuk memuaskan investornya gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih mengenai kenapa ya banyak startup ketika mendirikan bisnis itu mereka maunya tidak menggunakan investor. Emang sebenarnya apa sih kelebihan serta kekurangan dari adanya investor tersebut? Kita bahas bersama Coach Aditya Amijaya. Yuk kita sapa dulu nih coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Gimana? Coach aku mau nanya nih Coach. Kan banyak ya Coach ya startup yang didirikan nih Coach nih. Dan ketika startup itu didirikan itu biasanya mereka tidak mau menggunakan atau mendapatkan bantuan dari investor gitu Coach. Memangnya kelebihan ataupun kekurangan investor ketika bergabung ke dalam startup itu apa sih Coach Adit? Oke, jadi dalam membangun bisnisnya nih ada dua pilihan ya. Apakah dengan cara menggunakan dana dari investor Betul. atau bootstrapping, ada istilahnya bootstrapping. Bootstrapping itu apa tuh Coach? Bootstrapping itu ya istilah umumnya awamnya adalah ya menggunakan dana sendiri, tenaga sendiri gitu ya. Dana sendiri terutama ya untuk menjalankan bisnisnya gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau bootstrapping tadi ya, maaf. Bootstrapping itu berarti dia dalam bangun bisnisnya dia menggunakan dana sendiri yang dari dana pribadinya mungkin gitu ya. Yang sudah dipersiapkan yang gitu sudah ya Coach ya. dipersiapkan dan hanya berdasarkan putaran dari keuntungannya kemudian gitu ya. Tentunya nih keuntungannya banyak sih. Ya tentunya yang pertama dia nggak pusing lagi ya dengan investor kan gitu ya, dia bisa ngejalanin sendiri semua, dia punya kontrol penuh terhadap bisnisnya. Iya, karena dia nggak akan Bebas, memikirkan dan memisah-misahkan nggak uang punya sih Coach. beban gitu ya, beban kepada orang lain. Jadi dia ini ya bisa mempunyai kontrol penuh dan bisa fokus gitu kan kepada menjalankan bisnisnya, dan tidak ada intervensi ya kan. Dari kan nama juga investor, tentu mereka juga punya interest ya, punya apa? Ketertarikan gitu. Ya punya kepentingan untuk terhadap bisnis kita, untuk memastikan uangnya aman gitu kan, dan bahkan bisa berlipat gitu kan. Tentu mereka ingin juga intervensi gitu loh. Jadi semakin gede dia memberikan itu, semakin merasa berhak untuk intervensi gitu kan. Semakin berhak dia mengintervensi. Terus gitu kan. ditanya terus gitu ya Coach ya Iya progresnya. gitu kan. Jadi kan pressure-nya di situ. Jadi ya kita bicara kelebihan kekurangannya ini saya ini aja ya secara mengalir aja ya, karena kalau dipecah-pecah antara itu jadi agak bingung juga. Oke, siap Coach. Boleh. Jadi ya tadi kalau dengan bootstrapping dia lebih fleksibel. Kemudian kontrolnya lebih penuh lagi kepada bisnisnya. Kalau dengan cara dengan menggunakan investor tentunya dia selain fokus kepada kliennya atau customer-nya, dia juga harus fokus untuk memuaskan investornya gitu. Oh iya sih Coach, harus ya Coach ya. Karena investornya juga perlu dipuaskan gitu kan, dan suka ada intervensi gitu ya dari investor untuk menjalankan bisnisnya. Ya tergantung perjanjian juga sih, tapi biasanya ada gitu intervensi ya, untuk menjalankan bisnisnya gitu, sehingga tidak punya kontrol penuh nih kan bisnis ownernya gitu dalam menjalankan bisnisnya ini gitu. Jadi itu ya. Kemudian kalau dia dengan investor ada keuntungannya juga sih gitu ya, tentu dengan perkembangan bisnis lebih cepat, karena perkembangan dalam artian gini, karena dengan dana yang gede itu kan bisa dimanfaatkan dengan cepat ya. Apakah itu meningkatkan kapasitas bisnis produksinya mungkin, atau untuk digunakan hal-hal yang ini ya, dananya buat marketing yang lebih bagus. Atau bisa menyediakan fasilitas dana-dana itu bisa dipakai untuk bisa mengimprove teknologinya apa segala macam gitu ya. Jadi itu bisa lebih cepat gitu kan gitu. Kalau dengan uang sendiri kan lambat gitu ya, karena hanya bergantung dengan dana sendiri kan. Jadi dengan keterbatasan dana yang dia miliki itu ya tentu nggak bisa menginvestasikan secara instan yang tiba-tiba langsung di gedung di daerah Sudirman gitu ya. Kelihatannya kinclong gitu. Pengennya gedung yang bertingkat, gedung gitu. kaca gitu. Ya kan kalau investasinya gede gitu kan, kalau investor yang ngasih gede. Ya itu jadi ya kalau dengan investor ya kelebihannya itu sih bisa lebih cepat. Dan mungkin investornya kalau bagus dia dan punya pengalaman juga di bisnis kita, dia bisa menjadi mentor loh gitu loh. Bisa loh jadi mentor, atau paling tidak dia bisa memberikan jaringan network
kepada kita yang lebih luas, ya kan, supaya kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan lebih baik gitu ya. Berarti ini harus milih-milih gitu nggak sih Coach? Iya Sebagai dong. investor yang mau kita terima gitu. Ya. Kita juga harus bisa menseleksi ya investor yang mana cocok dengan kita gitu loh. Nah, jadi kalau dengan bootstrapping kan jadi dia juga ya dia hanya mengandalkan network yang dari lingkaran dia aja kan. Gitu. Susah nggak bisa agak susah ya lompat ke network yang berbeda gitu karena tidak ada gitu kan. Dan mungkin dia juga susah untuk di mentor juga ya. Kecuali dia mau nyari sendiri dan bayar sendiri gitu ya. Cari coach dan mentor sendiri ya. Gitu. Jadi dan kalau misalnya bootstrapping terus-menerus kayak gitu, kadang-kadang ke depannya tuh juga agak sulit akhirnya kalau mereka akhirnya memutuskan untuk cari investor, agak susah juga gitu loh cari investor kalau udah terlalu lama sendiri ya. Gitu ya Coach ya. Ya pasti banyak pertimbangan dari investor, kenapa kok dia ini gitu ya. Ya itu kelebihan kekurangannya untuk menggunakan investor atau dengan bootstrapping atau dengan dana sendiri gitu ya. Saya sendiri juga punya pengalaman sih mengcoaching sebuah pemilik usaha business owner yang memang dia startup itu, coach berarti? Bukan business owner ya UKM. Ya kalau startup tuh kepikirannya teknologi ya, padahal nggak juga sih. Jadi business owner yang dia sudah 2 tahun gitu kan, sebetulnya dia udah marketnya udah bagus. Ya, tapi dia perlu investasi nggak sih gitu ya. Dia bisnisnya sih di food and beverage ya, makanan kering. F&B. Gitu. Jadi dia ingin bagaimana bisa meningkatkan variasi produknya yang membutuhkan kapasitas produksi yang lebih gede, yang tentu perlu dana gitu kan dengan cepat. Dia memikirkan nih apakah perlu mencari investor atau ya udah pelan-pelan aja lah dari yang sudah ada gitu ya. Gitu. Nah akhirnya dari situ ya sama sih pendekatan saya juga awalnya dari strategik dulu ya. Lihat saya coaching lagi visi misinya gitu. Kemudian juga akhirnya membantu saya memfasilitasi dia untuk mempertimbangkan plus minusnya dengan kedua pilihan tadi gitu. Intinya gitu cara coaching, walaupun ya nggak instan juga kan hasilnya beberapa kali pertemuan sampai dia akhirnya memutuskan akhirnya ya betul cari investor gitu. Paling tidak nggak segalau sebetulnya. Lucunya sebenarnya dia sudah memutuskan sih dari awal pengen cari investor, cuman galau aja gitu. Butuh masukan dan butuh afirmasi, butuh validasi dari seseorang gitu loh. Walaupun saya tidak memvalidasi. Akhirnya validasi muncul dari dia sendiri gitu dengan cara saya coaching gitu loh. Oh, itu tahun berapa Coach kalau boleh tahu Coach? Oh, lama justru itu tahun 2016-an kali ya, 17-an gitu. Udah lama. Coach, aku mau tanya nih Coach, ketika kita memutuskan pengen mengambil investor gitu Coach, itu biasanya di usia bisnis yang maksimalnya berapa tahun sih Coach? Nggak ada sesuatu yang ini sih ya. Karena ada juga sih yang zaman sekarang yang baru ide aja dia cari investor gitu ya. Oh, baru ide aja langsung cari investor Coach. Belum memulai ya Coach ya? Ada juga yang 2-3 tahun. Karena saya biasanya mengcoaching UKM itu yang sudah berjalan setahun 2 tahun ke depan minimal ya akhirnya pengalaman saya adalah mengcoaching mereka yang cari investor itu yang memang bisnisnya sudah berjalan 2 tahunan gitu. Oh, berarti pengalaman Coach Adit bertemunya dengan yang 2 tahun, 3 tahun. Tapi ada kemungkinan gak sih Coach kalau bisnis yang sudah berjalan puluhan tahun gitu bisa mencari investor ke depannya? Bisa. Ya kalau dia butuh suatu transformasi bisnis yang cukup besar ya, yang butuh dana yang tiba-tiba gede gitu ya. Karena tuntutan macam-macam lah ya, pertimbangan macam-macam, akhirnya cari investor gitu. Atau juga ada yang investor yang ujuk-ujuk menawarkan diri jadi investor. Ada gitu ya Coach ya? Jadi iya kayak dapat durian runtuh. Tapi hati-hati jebakan Batman ya, karena investor yang tiba-tiba menawarkan diri itu juga kita perlu ini juga ya, analisa lagi nih, evaluasi. Bener gak sih saya butuh investor? Jangan hanya tergiur dengan penawaran mereka kan gitu ya. Zaman sekarang pasti nggak ada yang makanan gratis ya. Jadi harus ada benar-benar win-win solution nggak gitu. Harus benar-benar selektif juga ya Coach ya dalam mencari investor tersebut. Iya. Coach, ada nggak sih kriteria yang harus diperhatikan nih ketika memilih investor supaya win-win solution? Ya, jadi dalam memilih investor ya, yang paling utama adalah pastikan visi misinya searah ya atau selaras ya antara visi misi kita dan dia gitu. Kalau nggak nanti bentrok terus tuh. Berantem gitu Coach. Bentrok terus gitu ya, visi misinya harus searah dulu. Ya nggak harus persis sama, nggak mungkin persis sama kan, tapi searah gitu. Bagaimana dia visinya dalam berinvestasi, bagaimana kita visinya dalam menjalankan investasi tersebut juga harus searah gitu kan. Penting nih
jauh dari situ gitu ya. Barulah menseleksi tentang apakah biasanya ya investor itu memang berpengalaman berinvestasi di bisnis yang serupa atau gitu. tidak. Itu juga penting karena tadi ya, apakah dia bisa memahami kondisi-kondisi bisnis yang kita kan juga itu juga pengaruh ya. Yang ketiga ya, juga mungkin akan bagus kalau kita juga melihat prospek dari investor ini, dia bisa memberikan selain duit gitu ya, dia bisa memberikan keuntungan atau nilai lebih apa nih ke kita gitu. Misal dia tadi ya, dia bisa sebagai mentor kah gitu kan, atau dia bisa punya network yang sangat cukup cocok besar dengan kita gitu kan, yang bisa membantu kita gitu ya. Jadi nggak sekedar hanya ngasih duit terus langsung mana gitu kan, tapi dia juga bisa memberikan ini gitu ya. Dan juga bagaimana mereka mengontrol kita juga kita perlu seleksi ya. Apakah dia tipe yang mengontrol itu benar-benar menit by menit? Pengen tahu nih progresnya apa nih? Iya, atau juga dilepas tangan juga gitu ya. Atau per bulan gitu ya coach ya, kan juga masing-masing ini ya. Ya tadi sesuai dengan gaya kita juga ya. Kalau memang kita juga perlu untuk dipantau ya, tentu juga perlu cari investor yang bisa memantau juga dong gitu kan. Iya, coach. Kalau misalnya dia pengennya lepas tangan, kita nggak cocok juga misalnya gitu kan. Nah, itu mendingan nggak usah. Jadi banyak sih kriterianya. Dan dia juga pasti punya kriteria untuk memilih startupnya gitu ya coach ya. Gitu. Jadi ini sih saya belum pernah sih mengcoaching seseorang untuk mencari investor yang jujurnya ya, belum pernah gitu ya, mengcoaching seseorang yang tujuannya mencari investor gitu loh. Yang lebih banyak tuh memutuskan apakah investor atau enggak gitu. Investor atau enggak gitu ya. ya. Karena ya tadi walaupun dalam sesi coachingnya tetap akhirnya nyebut ini juga sih ke bawah juga ya, dalam mencari investor yang terbaik buat dia itu juga ada gitu ya. Akhirnya muncul juga isu itu gitu. Jadi ya itu, jadi berdasarkan pengalaman saya mengcoaching gitu ya. Jadi yang saya dapetin itu ya, bagaimana sih bisa menentukan apakah perlu investor atau enggak dan bagaimana memilihnya gitu. Wah, menarik banget nih coach. Aku jadi tahu nih kelebihan dan kekurangan dari investor ketika bergabung pada startup itu seperti apa. Nah teman-teman, gimana nih informasi dan pembahasan kita pada sesi kali ini? Kalau teman-teman ada materi ataupun topik yang ingin dibahas nih di channel YouTube kita, boleh dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Menjaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.